Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ujang Randy Alamsyah dari PLS 2015 kelas A, Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi tentang motivasi dalam pekerjaan. Nah, dalam video ini ada beberapa poin-poin yang penting yang akan saya bahas tentang pelatihan meningkatkan kerja, yaitu salah satunya ada motivasi, macam-macam motivasi, terus faktor-faktor, dan ada banyak lagi, dan ada juga jenis-jenis karyawan yang bermasalah. Mulai dari motivasi. Apa itu motivasi? Ya, motivasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Terus ada 3 macam motivasi menurut teori motivasi David C. McClelland. Yang pertama itu ada motivasi berprestasi, yaitu kebutuhan untuk mencapai suatu standar yang unggul. Terus ada motivasi bersahabat, yaitu kebutuhan, kehangatan, dan dukungan dalam hubungan antar pribadi sesama manusia. Yang ketiga ada motivasi berkuasa, yaitu kebutuhan untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Terus selanjutnya ada mengapa orang harus bekerja? Karena ada 2 alasan, yaitu yang pertama alasan ekonomis. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jelas sekali kita hidup di Indonesia ini, di dunia ini pasti membutuhkan suplai ekonomi yang mencukupi. Terus mencari kesenangan hidup. Selanjutnya ada alasan psikologis. Sosialisasi, kita sebagai pekerja juga harus bisa bersosialisasi dengan rekan kerja yang lain. Terus menunjukkan prestasi juga. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Ada 10. Yang pertama ada kebanggaan diri, perhatian dari atasan, terus penyaluran minat bakat, suasana kerja menyenangkan, terus keamanan dan kenyamanan, penghargaan atas hasil kerja, perasaan sukacita diri, terus persaingan kerja yang fair atau kompetitif, kemudahan akses dari ataupun ke tempat kerja, dan pengakuan atas kemampuan potensi diri. Selanjutnya ada 4 jenis karyawan. Yang pertama itu ada kemampuan rendah, sulit menerima tanggung jawab. Nah, kita sebagai atasan harus bisa memperlakukan karyawan tersebut, yaitu dengan memberikan bimbingan yang jelas, terus memberikan pujian jika pekerjaannya bagus, terus berikan teguran bila pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada kemampuan rendah, rela menerima tanggung jawab. Nah, perlakuan atasan terhadap karyawan ini yaitu berikan kesempatan untuk tetap bekerja sesuai dengan batas kemampuannya. Terus berikan suatu pelatihan supaya yang menjadi bidangnya itu semakin terasa. Terus juga jangan lupa berikan pujian terhadap kerjanya yang sesuai harapan. Terus yang ketiga ada mampu
tapi sulit mau menerima tanggung jawab. Kalau karyawan seperti ini harus diperlakukan dengan memberikan dukungan dan saran agar mereka lebih mau terlibat aktif dalam suatu pekerjaan. Terus juga lakukan diskusi konsultatif sebagai pemotivasian untuk unjuk kerja yang lebih baik. Selanjutnya ada mampu, mau, dan bersedia untuk menerima tanggung jawab. Nah, tipe macam karyawan ini harus diberlakukan dengan menjaga sikap dan sifatnya itu supaya tetap baik. Apabila kalau bisa terus diasah supaya kemampuannya lebih berkembang lagi. Terus berikan penghargaan atau suatu reward atas kerja kerasnya. Terus ke slide berikutnya ada ciri-ciri karyawan bermasalah. Yang pertama itu banyak mangkir. Nah, ini nih karyawan yang tidak mau bekerja kayaknya. Terus banyak melamun, banyak pikiran juga. Terus sering ceroboh dan celaka dalam memakai barang-barang suatu perusahaan. Terus cepat marah dan uring-uringan, mudah lelah dalam bekerja. Terus banyak izin dengan berbagai alasan. Sepertinya karyawan salah satu ini tidak punya niat untuk bekerja. Terus sulit untuk menerima instruksi kerja, lamban dalam memahami pekerjaan. Terus 9, perubahan perilaku tiba-tiba dan ekstrim. Next, selanjutnya ada, apakah Anda bermasalah dengan motivasi? Nah, yang pertama itu ada masalah ataupun problem. Masalah itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak orang inginkan. Terus ya menurut orang-orang masalah itu harus ditiadakan. Terus yang kedua ada penyebab masalah. Nah, dalam menemukan penyebab masalah utama ini, masalah jauh lebih sulit daripada memecahkannya. Terus perlakuan ini masalahnya itu harus dihilangkan, bukan ditutup-tutupi. Terus slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Terutama ada hygiene factor. Faktor ini itu dapat mengurangi perasaan tidak puas pada diri seseorang. Namun bukan faktor produktivitas kerja yang lebih tinggi. Misalnya seperti uang, gajinya, insentif atau bonus, fasilitasnya mungkin kurang mendukung. Terus hubungan dengan karyawan lain kurang harmonis. Terus yang kedua ada motivation factor. Dalam faktor yang kedua ini mengarah kepada pengembangan sikap mental positif yang dapat dijadikan sebuah motor penggerak internal di dalam diri seseorang. Yang pertama itu ada pengakuan atas ide, gagasan atau prestasi yang telah dicapai. Terus promosi kepada jabatan. Terus kesempatan untuk mencoba pengalaman baru. Selanjutnya ada pujian. Pujian itu pujian sebagai alat pemotivasi atau penyemangat. Nah, pujian ini memang salah satu alat pemotivasi yang sangat ampuh kalau diberikan secara tulus. Kalau kagak diberikan secara tulus, ya manfaatnya akan sia-sia. Manfaatnya juga bisa meningkatkan moral kerja, membangkitkan moral kerja, terus bisa juga memperbaiki attitude dalam kerja. Selanjutnya ada golongan tingkah laku manusia. Nah, yang pertama itu ada golongan hitam atau tingkah laku negatif.
seperti malas, acuh, dan pura-pura bego padahal emang bego. Terus yang kedua ada golongan kuning ataupun tingkah laku semi negatif. Mudah terbawa ya, ini seperti mudah terbawa arus arus ya, mudah ikut-ikutan begitu. Terus ada golongan hijau, tingkah laku positif. Nah, dalam golongan hijau ini cocok sekali buat menjadi seorang motivator. Selanjutnya ada prinsip perubahan. Nah, apakah ada satu pertanyaannya? Apakah manusia itu bisa berubah? Jelas jawabannya pasti, sangat pasti bisa. Karena manusia itu diciptakan masih bersih. Terus lama kelamaan mereka belajar dan mempunyai pengalaman belajar dan mempunyai suatu karakter. Terus bisa berubah ini bisa dilakukan dengan cara setahap dari setahap, dimulai dari mencoba sesuatu yang berguna dan positif. Terus next ada 4 aspek perubahan diri. Yang pertama harus punya motivasi, yang kedua harus punya optimisme, ketiga harus merubah temperamen, keempat yakin pada kemampuan diri sendiri. Terus slide berikutnya ada jalan hidup manusia, yaitu ada 2 pilihan. Yang pertama jalan tol, yaitu suatu jalan yang bebas hambatan, enak dilalui. Terus yang kedua ada jalan biasa, jalan kagak enak, jalannya banyak adrenalinnya. Terus apakah kalian akan memilih jalan tol yang enak, gampang dilalui, bebas hambatan, atau jalan biasa yang banyak adrenalinnya? Mana yang akan Anda pilih? Menurut saya pilihlah jalan biasa, bukan jalan tol, karena di ujung jalan biasa pasti ada suatu karunia dari Tuhan. Di ujung jalan tol itu telah menanti suatu perangkap setan. Udah tau lah apa di ujung jalan tol itu apa. Terus Tuhan hanya menguji sebatas kemampuan orang yang bersangkutan. Terus bila kita sabar, kita pasti bisa lulus. Selanjutnya ada suatu pembelajaran untuk hidup. Pertama itu kita harus mempunyai niat yang baik, rajin belajar, harus beda dari orang lain, keluar comfort zone, terus berpikiran jangka panjang, target lulus ujian Tuhan dan dari godaan syaitan, terus berperilaku. Ya, jadi kesimpulannya itu motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Termotivasi juga dapat menggerakkan diri sendiri dari suatu titik ke titik lain dengan menggunakan motor penggerak suasana hati sendiri. Termotivasi juga menemukan apa-apa yang mampu menggerakkan diri melalui kekuatan, keinginan, dan dinamika diri sendiri. Kulah seperti golongan hijau. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan video
video dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah suatu wawasan yang bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.